Halo guys, apa kabar semuanya? Luar biasa ya sudah siap. Wih, saya percaya kalau kita semua dalam keadaan sehat, amin. Kita percaya kalau Tuhan melindungi kita dan memimpin hidup kita sampai sekarang ini. Nah, sekarang kita bertemu kembali di ibadah online di akhir Mei. Nggak kerasa ya, udah pada saat kita pertama kali ibadah online itu di akhir Maret dan sekarang udah akhir Mei. Ya jalan 2 bulan lebih, hampir 3 bulan lah ya, dan semoga keadaan ke depan lebih baik lagi. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau doa dulu yuk. Kita mau persiapkan hati kita mau bawa hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan melalui pujian. Kita mau mendengarkan juga firman Tuhan supaya kita diberikan kembali penyegaran rohani, supaya kita juga mengenal apa yang Tuhan maksud dan Tuhan pengen dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Kau yang telah memimpin hidup kami, Kau yang telah memberkati hidup kami. Tuhan, Kau yang memberikan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk terus Tuhan hidup dalam kami Tuhan, supaya kami Tuhan ngerti apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami akan melakukan ibadah secara online Tuhan. Meskipun secara online, kami percaya Tuhan, Roh-Mu terus bekerja Tuhan untuk setiap pribadi kami dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun dan apapun Tuhan kondisi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu ada buat kami Tuhan. Ya, ini Tuhan anak-anak muda-Mu Tuhan yang rindu ingin memuji memuliakan nama Tuhan, dengarkan perkataan melalui setiap firman-Mu yang akan dibagikan oleh hamba-Mu juga Tuhan. Kau yang beracara Tuhan dari awal hingga akhirnya, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus saja. Yesus luar biasa, Kau yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Nah guys, kita mau angkat satu buah pujian, judulnya Bukan Karena Kuat. Lebih ini saya diingatkan kembali kalau kita sampai saat ini itu bukan merupakan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa Tuhan, anugerah Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Kita patut syukuri. Yuk kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi oleh Roh-Mu. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Pujian syukurku yang termanis untukmu.
syukurku yang tak manis untukmu. Karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh rohmu. Pujian syukurku yang tak manis untukmu. Bukan karena kuat kami, kami ada Tuhan sampai saat ini. Itu semua kebaikanmu. Kau Allah yang setia,
Setiap kami Tuhan, anak-anak mudamu yang rindu sama Engkau Tuhan, mendengarkan, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan lebih lagi dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terus pimpin kami Tuhan, terus setiapkan kami Tuhan, kuatkan setiap kami Tuhan, karena kami gak mampu berjalan sendiri Tuhan, karena kami gak mampu Tuhan melakukan apa-apa sendiri Tuhan tanpa Engkau. Keadaan sekarang makin menyempit Tuhan, sekarang makin gak menentu Tuhan. Hanya Engkau tempat harapan kami Tuhan. Kami sebentar kami
Shalom Youth Advance, balik lagi sama Kak Gali. Nah, nanti beberapa menit ke depan kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita membahas berkaitan dengan keadaan manusia di zaman akhir. Next, kita akan membahas berkaitan dengan tanda-tanda. Tapi sebelum kita memulai perenungan kita akan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Makasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Makasih kalau Tuhan boleh menyertai, melindungi, bahkan memberikan kami kesehatan, sehingga dalam keseharian kami dalam keadaan yang serba terbatas ini, berkaitan dengan pandemi lain sebagainya, bahkan pembatasan sosial yang sangat besar, dan kami juga sangat sulit melakukan segala sesuatunya, tetapi Tuhan masih tetap menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh dapat menjalani hari-hari yang bukan semakin mudah, justru semakin berat ini. Dan biarlah dalam hari-hari menyambut hari-hari yang akan Tuhan percayakan kepada kami, iman kami tidak goyah, tetapi kami akan terus semakin percaya dan semakin mengasihi Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Pada video yang lalu Kak Gali membahas berkaitan dengan keadaan orang-orang pada zaman akhir. Nah, dalam kesempatan kali ini Kak Gali akan membahas berkaitan dengan tanda-tanda. Dan nanti kalau Kak Gali membahas tentang tanda-tanda, kita nggak perlu alergi atau kita nggak perlu takut. Nah, dalam Matius pasal 16 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Tuhan Yesus pernah katakan seperti ini. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Ayat yang ketiga, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini merupakan sebuah teguran untuk orang pada zaman itu, tetapi juga ini merupakan teguran bagi kita pada zaman ini. Tuhan Yesus katakan kita dengan mudah dapat dengan mudah melihat perubahan-perubahan iklim, perubahan-perubahan cuaca, sehingga dengan buru-buru kita dapat dengan mudah juga menyimpulkannya, oh ini akan terjadi sesuatu. Kalau langit mendung, oh ini akan terjadi hujan, badai, lain sebagainya. Kita akan dapat dengan mudah menyimpulkannya. Tetapi di sana dikatakan juga, Tuhan Yesus ingatkan, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat mengetahuinya. Tanda zaman pun sebenarnya bisa dikenali dari apa yang sedang terjadi saat ini. Kalau kita punya kepekaan khusus, secara khusus kita bisa melihat, mendengar melalui media sosial, televisi, lain sebagainya, kita dapat dengan mudah melihat adanya perubahan-perubahan atau adanya tanda-tanda zaman. Dan situasi apa yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia secara khusus itu membuat kita harus belajar bijaksana dalam menyikapinya. Nah, di dalam Amos pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, Tuhan pun pernah berfirman, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabinya. Saya terlalu yakin dan percaya, sekalipun kita masih muda, sekalipun kita masih umurnya mungkin baru belasan, mungkin kita belum puluhan lah atau lain sebagainya, tapi saya mau jelaskan sama kita, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diangkat sebagai anak-anaknya, kita pun menjadi hamba-hambanya, yang artinya ketika Tuhan hendak melakukan segala sesuatunya, ketika Tuhan hendak bertindak atau lain sebagainya, Tuhan pasti kasih bocoran sama kita. Tuhan pasti akan menyatakannya kepada kita juga. Oleh sebab itu, beberapa bagian penting di dalam tanda-tanda yang akan kita lihat nanti, ini merupakan apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya nggak mau menyatakan bahwasanya apa yang saya sampaikan ini jumlahnya sangat mutlak dan harus 4 atau lain sebagainya. Enggak. Ada begitu banyak tanda-tanda yang disampaikan firman Tuhan, dan kita hanya akan membahasnya hanya beberapa bagian saja. Bagian yang pertama yang akan kita lihat adalah berkaitan dengan tanda-tanda. Yang pertama adalah munculnya ajaran-ajaran baru atau munculnya nabi, munculnya Mesias dan ajaran palsu. Di dalam Matius pasal yang 24 ayat yang ke-24, firman Tuhan berbunyi seperti ini, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Menariknya seperti ini,
Firman Tuhan katakan bagian yang pertama berkaitan dengan tanda-tanda adalah munculnya ajaran-ajaran palsu. Jangan kita berpikir bahwasanya antikris lain sebagainya, oh itu muncul, enggak melulu harus yang seperti itu. Firman Tuhan katakan ada begitu banyak doktrin-doktrin yang disampaikan dalam pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini sering banget kita dengar seolah-olah itu Kristen banget, seolah-olah itu rohani banget. Tetapi menariknya, sekalipun mungkin mereka mengutip ayat-ayat firman Tuhan, tetapi justru mereka mengingkari kebenaran firman Tuhan. Contoh sederhananya adalah berkaitan dengan teologi kemakmuran. Kalau kamu ikut Tuhan Yesus, maka kamu akan diberkati seumur hidupmu, maka kamu akan sukses lain sebagainya. Firman Tuhan gak cuma berhenti sampai di sana. Karena esensi dari mengikut Tuhan bukan hanya bicara tentang kesuksesan, enggak. Saya mau katakan hati-hati. Ajaran-ajaran yang palsu yang hari-hari terakhir ini sering kita dengar adalah ajaran-ajaran yang menyukakan hati dan telinga. Tetapi saya terlalu yakin dan percaya juga kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan, kita harus mulai peka. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan, firman Tuhan enggak cuma bicara bagian-bagian lain, enggak cuma bicara tentang kamu akan diberkati. Dalam bagian lain Tuhan pun izinkan penderitaan, Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita hanya berfokus kepada satu kebenaran firman Tuhan saja, kita akan mudah sekali terjerumuskan dengan mendewakan doktrin-doktrin yang sebenarnya justru mengingkari atau justru bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan menariknya, teman-teman bisa lihat, menariknya adalah banyak orang yang justru nanti akan berbondong-bondong untuk mengikuti ajaran-ajaran ini. Sebab isinya itu justru menyukakan hati, menyenangkan telinga. Waduh, siapa sih yang hari-hari terakhir ini gak mau diberkati? Kalau bisa harus sukses lah. Nah, ini yang harus kita mulai pikirkan lagi. Pendewasaan atau proses itu pun akan dialami oleh orang percaya. Dan justru melalui proses tersebut kita akan dimurnikan. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua berkaitan dengan tanda-tanda yang akan dialami adalah semakin tuanya usia bumi kita ini semakin menunjukkan gejala-gejala kehancuran. Di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26, di sana dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar di bagian bumi belahan lain, bahkan Indonesia beberapa waktu yang lalu, gempa bumi, bahkan juga tsunami akibat lempengan atau retakan bumi itu terjadi. Gunung meletus, bahkan di Indonesia kita bisa melihat ada beberapa gunung berapi yang aktif sampai detik ini. Firman Tuhan sudah jelaskan sama kita, ini merupakan tanda-tanda yang akan menyertai akhir zaman. Saya katakan sekali lagi, kita gak perlu alergi, karena ini merupakan momen di mana Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua, dan kita harus bersiap untuk menyambutnya. Tanda-tanda selanjutnya yang akan kita lihat adalah berkaitan dengan, kalau di minggu yang lalu, keadaan manusia. Dan firman Tuhan jelas sekali di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang 1 sampai ayat yang keempat yang kita bahas dalam minggu yang lalu. Saya mau katakan ini merupakan dampak dari degradasi moral. Banyak hukum-hukum yang dianggapnya, oh ini relatif lah, ini bisa lah, kalau bisa lah. Ini menunjukkan semakin menurunnya moralitas manusia. Ada begitu banyak orang yang demi sesuatu hal menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dan penurunan moralitas ini semakin banyak juga kita temui di hari-hari terakhir ini. Ini adalah bukti bahwasanya tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat dan kita pun bisa melihatnya. Seberapa banyak di antara kita punya media sosial, seberapa banyak di antara kita sering mengkonsumsi informasi-informasi dengan mudahnya. Kita bisa mendengar orang tidak lagi bukan sekedar melakukan tindak kejahatan-kejahatan yang luar biasa, tetapi dari hal-hal yang simpel dan sederhana aja orang sudah lagi tidak mulai setia sama Tuhan. Itu merupakan indikasi degradasi moral di zaman-zaman akhir ini. Dan bagian
Selanjutnya yang akan kita lihat adalah berkaitan dengan tanda-tanda, berkaitan dengan perang dunia dahsyat akan terjadi. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-7, di sana dikatakan seperti ini. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Bukan sebuah hal yang asing buat kita kalau kita mendengar bangsa yang A memerangi bangsa yang B, bangsa yang A menjajah bangsa yang B, bangsa yang A ingin menguasai dan menjajah negara lain. Itu sering kita dengar. Bahkan juga kalau kita mau jujur, hampir di seluruh negara memproduksi senjata-senjata penghancur massal. Dan kalau saya mau katakan ini bukan sebuah teori konspirasi, tetapi ini merupakan tanda-tanda bagaimana Alkitab menyampaikan tanda-tanda berkaitan dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, kita sebagai anak mudanya Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kalau kita melihat tanda-tanda tersebut, apa yang akan kita lakukan? Ini yang paling penting. Ini yang harus mulai kita pikirkan. Apakah kita hanya sibuk mengurusi tanda-tanda sehingga kita nggak melakukan sesuatu hal? Atau justru kita minta sama Tuhan, ini adalah waktu yang singkat, waktu yang nggak panjang, saya harus banyak berbuat untuk kerajaan surga. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu, mari saya mengajak teman-teman semua, saya mengajak anak-anak mudanya Tuhan untuk mulai melihat dan peka terhadap tanda-tanda akhir zaman, sehingga kita tidak mudah tergoyangkan, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan berdoa berkaitan dengan apa yang sudah kita dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau melalui video yang singkat ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan banyak membahas berkaitan dengan tanda-tanda yang akan dialami oleh orang-orang percaya pada akhir zaman. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar ini tidak menjadi lalu, tetapi menjadi pegangan dalam diri kami sebagai orang percaya. Iman kami, percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak undur, tetapi justru kami semakin percaya, semakin mengasihi, dan kami semakin menjadi orang yang Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan surga. Makasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah guys, kita udah beres ibadah online-nya untuk hari ini. Semoga kalian diberkati ya melalui setiap pujian, penyembahan, melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, oleh Kak Gali yang sudah membawakan tema tentang akhir zaman. Oke, nah supaya kita mengerti bahwa akhir-akhir ini mungkin banyak dikaitkan dengan akhir zaman. Nah supaya kita mengerti, nanti minggu-minggu berikutnya juga kita akan tetap bahas tentang akhir zaman supaya kita aware gitu, bahwa Alkitab juga sudah membahas tentang akhir zaman ini, bagaimana harus kita menyikapi hal itu, bagaimana sih tanda-tandanya dan segala macamnya. Nanti kita bahas lagi selanjutnya. Dan untuk hari ini sekian. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan selama kami mengikuti ibadah online kali ini. Tuhan, Kau yang terus berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang terus Tuhan tinggal di dalam setiap hati kami Tuhan, supaya kami mengerti bagaimana Tuhan sudah merencanakan semuanya ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, bukan untuk keenakan kami Tuhan, bukan untuk bagaimana kami mau hidup Tuhan, tapi bagaimana Kau yang sudah merencanakan Tuhan. Dari awal kami dibentuk, dari awal bumi ini dibentuk Tuhan, Kau yang sudah merencanakan apa nantinya Tuhan, Kau yang datang kedua kalinya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyiapkan diri kami Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami terus Tuhan dimurnikan Tuhan dan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, Kak Gali Tuhan yang sudah menyampaikan Tuhan sebagai firman-Mu. Kau yang terus berkati Tuhan, Kau yang terus pimpin, dan Kau terus pakai lebih lagi Tuhan beliau Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, apapun yang Dia lakukan Tuhan, itu terus memuliakan nama-Mu saja Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami ini Tuhan, untuk bumi ini Tuhan, terutama Tuhan yang sedang mengalami pandemi Tuhan. Kami gak ngerti Tuhan apa rencanamu ke depannya, tapi kami mau percaya, tapi kami mau terus berharap, berpegang teguh sama Engkau Tuhan, sama firman-firman-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, kami percaya itu merupakan rencana damai sejahtera Tuhan. Kami belum mengerti apa maksudnya nanti Tuhan, tapi pada saat nanti Tuhan mungkin kami akan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan untuk segala hal yang setelah terjadi ini Tuhan. Kau yang terus pimpin Tuhan setiap kami Tuhan, berikan kesehatan sama kami Tuhan. Kami percaya Kau yang terus setia sama kami Tuhan. Biarlah kami juga setia sama Engkau Tuhan di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak muda-Mu Tuhan hidup kena di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Okay, happy Sunday, stay safe and healthy. Bye bye, see you next week.